Bapak Ibu perhatikan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin menyampaikan sebuah tema yang saya coba rubah ya. Ketika tadi Pak Elin berdoa, saya dapat ide untuk buat sebuah tema bagi kita sekalian. Temanya adalah perjumpaan dengan Tuhan mengubah masa lalu dan masa buruk atau masa sulit kita. Perjumpaan dengan Tuhan sanggup mengubah masa lalu atau masa yang paling sulit, masa yang paling kita anggap terburuk di dalam hidup ini. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 11, saudara akan menemukan cerita mengenai seorang yang disembuhkan Tuhan, yaitu seorang yang buta, saudara. Karena itu saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa ini adalah sebuah teks cerita yang kalau boleh saya bikin kesimpulan adalah orang buta ini, kata Alkitab, dia sejak lahir sudah buta. Artinya dia mengalami hal buruk ini bukan ketika dia sudah dewasa, justru dari kecil, dari titik nol dia punya kehidupan, dia sudah merasakan apa itu kehidupan yang sulit. Sulit kenapa? Karena dia tidak bisa berjalan seperti orang normal yang bisa lihat pemandangan yang indah. Dia tidak bisa berjalan sendiri, dia harus dituntun. Dari kecil dia sudah mengalami masa sulit, masa terburuk. Tetapi dalam masa-masa itu dia harusnya mendapatkan spirit, semangat, dorongan untuk tidak apa-apa nak, kamu buta, tapi percayalah Tuhan punya rencana. Hari itu terbalik. Kalau saudara baca seluruh teks ini, orang-orang jadi bahan gosip. Gosipnya begini, jangan sampai ini dia pun dosa atau dia pun orang tua berdosa. Saudara lihat, ada banyak kita ketika kita dalam keadaan terburuk, keadaan sulit, keadaan yang kita anggap yang paling membutuhkan orang lain memberikan kita dorongan senang, justru kadang-kadang kita mendengar kata-kata negatif di dalam diri kita. Mampus, mati lebih baik. Kadang-kadang kita berada di titik ini, di mana ketika kita sedang mengharapkan kata-kata motivasi, justru gosip yang datang kepada kita bukan lagi mengangkat supaya kita, spirit kita semangat atau roh kita menyala-nyala. Mati dulu. Kenapa? Kalau orang berkata memang dia sebegitu, biar dia hancur sekalian. Coba kita baca cerita ini supaya saudara mengerti. Nah, Yohanes 9 ayat 1 sampai 11, tapi biasa saya lebih suka banyak khotbah, karena itu saya hanya baca 1 dan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang, perhatikan kata ini, yang buta sejak lahirnya. Ini saudara lihat, buta sejak lahir, buruk sejak lahir, masa lalunya sejak lahir kelam. Yang menarik adalah ini saudara, mereka bukan memberi dorongan, bukan beri semangat, bukan beri kata-kata yang membuat dia makin bangkit, atau kalaupun dia sedang ada dalam keadaan terburuk, minimal kata-kata itu menguatkan dia dan menopang dia. Tapi ayat 2 bilang begini, murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lihat, kadang-kadang orang tidak tahu tentang kita, tapi orang mau cerita seluruh hidup tentang kita. Saya ulangi lagi, banyak orang tidak mengerti tentang kita, tapi yang lucunya mereka seolah-olah tahu seluruh cerita tentang kehidupan kita. Begini, kalau kita sedang mengalami masalah, ya, masalah itu mungkin seizin Tuhan untuk memproses kita jadi lebih baik. Tapi orang lihat apa? Itu kayaknya dia ada dosa, itu makanya dia model begitu. Orang selalu melihat, mengambil kesimpulan yang sebenarnya kita sendiri tidak berpikir sampai di situ, tapi orang itu berpikir. Contoh lagi, ketika saudara-saudara hidup dalam kesusahan, tetapi saudara masih happy, menikmati hidup ini, orang selalu mungkin berpikir begini, dong susah banyak, pasti setiap hari dong menangis. Oh, tidak selamanya. Saya kasih tahu saudara, orang-orang di sekelilingmu bukanlah orang-orang yang akan terus memberi Anda jempol, tapi kadang-kadang orang bisa menjatuhkan saudara. Itu sebabnya ada orang bilang begini, jangan cerita tentang keberhasilan, karena tidak ada orang yang suka tentang keberhasilan. Tapi jangan juga cerita tentang penderitaan lu, kan orang akan mengutuk saudara dan berkata, biar memang dia begitu, harus begitu. Jadi dalam dunia ini tidak ada cerita yang hebat dari orang lain tentang saudara, kecuali saudara sendiri yang bikin cerita hidup ini sendiri. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara, mari kita baca prinsip-prinsip yang dapat kita ambil dari bacaan Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 11, yaitu orang buta sejak lahir. Saya tidak tahu
apa yang menimpa saudara sejak lahir. Nah, salah satu yang sejak lahir itu adalah kita wajah. Bersyukur kalau ada wajah lahir dari lahir orang bilang, wih, gagal dan kayak bule. Tapi kita ini yang rata-rata di bawah standar, kadang-kadang lahir langsung kita bapak bilang, kenapa kau model begini? Sejak kita lahir dari sesuatu yang berbeda. Jadi kalau saudara lahir hitam, pendek, jelek, bersyukurlah saudara masih hidup. Amin. Saudara pernah dengar orang bilang begini, mama ku anak berapa? Sebenarnya ibu itu menjawab, sebenarnya saya ku ada 2. Yang kedua ini dia pemuka, lu lihat biasa, tapi yang satu itu, woi, dia kakak jadi opa. Lalu gimana dia? Meninggal. Meninggoy. Maka saya kasih tahu saudara, buat apa saudara ganting? Tapi meninggoy, alias sudah meninggal. Jadi saya kasih tahu saudara, hidup kita, keadaan apapun yang kita bangun dari kecil, kalaupun kita, tadi saya bilang mungkin kita orang susah kah, orang yang menderita kah, jangan pernah salahkan dirimu. Karena Tuhan tidak pernah salahkan orang lahir di dunia ini tanpa rencana. Amin. Nah, kalau saudara baca ayat 3 nanti menarik. Tapi mari kita belajar. Ada 3 prinsip yang dapat kita pelajari dari cerita ini. Pertama, saudara lihat ini. Allah dapat menggunakan bagian terburuk dalam hidup kita dan menggunakannya untuk tujuan yang paling indah yang sesuai dengan rencananya. Saya ulangi lagi. Allah dapat menggunakan bagian terburuk dalam diri seseorang untuk apa? Untuk menggunakannya untuk tujuan yang indah sesuai dengan rencana Tuhan. Tadi lahir dengan lahir, nasibnya buruk, betul ya? Betul ya? Kita ini kadang-kadang maaf, lahir dari lahir orang tua susah, lahir dari lahir, mau beli buku saja susahnya minta ampun. Kita semua kadang-kadang seperti orang buta. Kita lahir dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Tapi sekalipun Anda lahir tanpa pengharapan, saya kasih tahu saudara, jangan berhenti berpengharapan di dalam Tuhan, apalagi berputus asa. Yang setuju katakan amin. Allah dapat menggunakan bagian terburuk dalam hidup kita seperti orang buta ini dan menggunakannya untuk tujuan yang indah sesuai rencana Tuhan. Coba saudara baca Yohanes pasal 9 ayat yang ke-1. Benar, baca baik-baik. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Ingat, kapan Yesus lihat dia? Atau kapan Yesus tahu keadaannya? Alkitab bilang begini, dia melihat seorang yang sudah buta apa? Sejak lahir. Jadi Tuhan bukan tidak tahu masa-masa sulit saudara sejak kapan. Dia sudah tahu. Kalau yang buta ini, saya Alkitab bilang dia sudah tahu sejak lahir. Saya kasih tahu saudara, pergumulan berat saudara bukan dia tidak tahu, atau mungkin dia tahu di akhir saat yang merasa paling berat. Tidak. Saat titik awal saudara mengalami apa yang disebut peristiwa terburuk, dia sudah tahu. Amin. Nah, lalu murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saya akui bahwa kadang-kadang ada orang yang dia punya masalah karena dosa. Yakobus bilang, itu sebabnya kalau kamu mau lihat kuasa Tuhan, saling mengaku dosa, betul ya? Tapi tidak semua dosa adalah akibat dari sebuah nasib yang buruk. Ayub misalnya, dia dikatakan hidup saleh, betul ya? Tapi dia punya nasib buruk. Tetapi ada orang yang juga karena dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bilang, bukan tanganku tidak kurang panjang untuk tolong, tapi yang menjadi pemisah dosa. Jadi ada orang yang memang karena dosa dia mengalami nasib yang buruk. Tapi ada orang yang hidup benar nasibnya buruk. Seperti ini, dia sebenarnya orang benar, orang baik, jadi orang buta. Karena catatan Alkitab yang bilang, waktu dia orang tanya, para murid tanya, apakah ini karena dosa dia atau orang tua dia? Oh tidak, ini tidak ada hubungan dengan dosa dia dan dosa orang tua ini. Kalau saudara baca ayat 3, dia bilang apa? Coba kita baca ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi apa saudara? Baca baik-baik ini. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Bayangkan, Tuhan pakai hal buruk, buta itu, supaya apa? Supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan.
Bahasa saya tadi, Tuhan pakai yang buruk supaya yang buruk ini diubah menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah. Amin. Saudara-saudaraku, saya suka dengan cerita ini bahwa Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara, dan Dia bisa mengubah keadaan yang terburuk sekalipun menjadi indah di tangannya. Amin. Saudara lihat baik-baik. Jadi karena itu saudara-saudara, kalau saudara baca lagi lebih menarik ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai siapa, saudara? Pengemis. Berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Jadi dia sudah buta, hidupnya terburuk, keadaannya juga buruk, dia hanya pengemis. Tapi saya bilang udah begini, ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, oh bukan, tapi ia serupa dengan dia. Ini hanya serupa, ini wajah mirip dengan orang yang buta. Tapi orang buta ini bilang begini, orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Bayangkan dua perubahan, satu dari buta dia lihat, yang dari kecil itu, kedua dia dulu pengemis, sekarang dia tidak jadi pengemis. Lihat, keadaan buruk, seburuk apapun, berjumpalah dengan Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubahnya. Saya tidak tahu keadaan saudara, mungkin perubahan itu tidak secepat ketika Tuhan mengubah orang buta ini. Tapi saya percaya dalam proses Tuhan, entah lama entah cepat, tetapi saya yakin di tangan Tuhan selalu Tuhan sanggup mengubahnya. Amin. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir, Tuhan memang dasar kami dari keturunan susah, kami akan jadi orang susah. Kami dari keturunan orang yang memang punya pergumulan berat, pasti kami punya pergumulan. Tidak. Menurut saya tidak. Karena walaupun sejak kecil, nah saudara tahu apa yang dilakukan sejak kecil, apa yang disebut dengan karakter. Satu hal yang sulit orang diubahkan dalam hidup kita adalah karakter. Sesuatu yang sudah dibangun dari masa kecil, menurut orang itu tidak mungkin diubah, kecuali satu, Roh Kudus dan Tuhan itu sendiri. Apa artinya? Belajar dan ini juga begitu. Yang namanya buta sejak kecil tidak bisa mungkin dipulihkan. Saya ingat mama saya, saudara, orang tua saya, mama kandung saya, ketika dia mulai matanya kabur karena diabetes tentu, kami coba mau tolong dia. Kakak adik saya, khusus kakak-kakak saya, juga mau tolong mama supaya mama bisa lihat. Tapi karena keadaan gulanya, mereka tidak berani beresiko. Pikir nanti kalau gulanya normal, coba kita konsultasi. Sekarang puji Tuhan ya, banyak orang walaupun gula sudah bisa melihat dengan baik karena canggihnya alat dan sebagainya. Tapi mama saya dalam kondisi itu, dan kami pikir, oh nanti. Tetapi satu waktu dokter bilang sudah tidak bisa lagi karena keadaannya makin hari makin memburuk. Dan saya ingat satu waktu kami kumpul keluarga, saya lupa tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tapi saya ingat kakak adik saya itu kumpul. Lalu mereka rencana bahwa adik saya di Australia itu ditangani. Tapi setelah dicek oleh dokter, sudah tidak bisa. Artinya begini, sebenarnya dia bisa lihat, kedua kabur, lalu dokter mengatakan sudah tidak bisa. Bayangkan hanya dari kabur saja, ibu tak tidak bisa. Nah, Alkitab bilang ini bukan dari kabur. Ini memang sudah dasarnya plak buta. Ini sekarang satu yang tidak mungkin. Yang zaman canggih sekarang saya tidak bisa, apalagi pada waktu itu. Tapi saya mau bilang, keadaan buruk itu saatnya Tuhan datang dan mengubahnya. Dan orang itu pasti akan berkata, wow, saya pikir dari kecil sudah tidak mungkin, tapi di tangan Tuhan masih mungkin. Kalau ada saudara-saudara yang berpikir saya dari kecil, dari lahir dari keluarga yang susah, lalu berpikir bahwa masa depan saya pun susah, stop. Kita masih punya Tuhan. Sekali lagi, stop. Kita masih punya Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, prinsip yang dapat kita petik dari Yohanes tadi seperti itu. Mari kita lanjut pada poin yang selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingat ada satu lagu. Saudara, tadi poin yang pertama kita sudah jelas Allah dapat menggunakan bagian terburuk dalam hidup kita untuk menggunakannya untuk tujuan yang indah sesuai rencananya. Belum ke sana, naik ke atas dulu. Masih di poin pertama, saudara, di dalam sudah.
Betul juga. Mari kita baca Kejadian 50 ayat 20. Betul. Saudara lihat ini persis. Keadaan buruk hari ini tidak menentukan bahwa masa depanmu pasti juga buruk. Karena Tuhan sanggup mengubah apa? Keadaan yang buruk itu menjadi keadaan yang lebih indah. Ini pernah dialami Yusuf. Dalam Yusuf itu Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat, yang buruk, yang menyedihkan, yang menghancurkan aku. Kalau saya boleh tambah. Tapi Allah telah mereka-rekanya untuk apa? Kebaikan. Dia pakai yang buruk untuk apa? Manusia bikin yang buruk, Tuhan ambil yang buruk ini bikin jadi baik. Menurut Alkitab, Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Jadi saya tidak percaya ada manusia bisa mengubah nasib buruk seseorang. Tidak ada katanya. Saudara, berarti saudara percaya? Saya tidak percaya manusia mampu membuat hidup seseorang terburuk. Kalaupun ada, kelihatannya ada. Tapi saya tidak percaya bahwa keburukan itu jadi selama-lamanya. Kalau ada orang yang iri hati dengan saudara, menjatuhkan saudara, menghancurkan saudara, kelihatannya dia berhasil menghancurkan saudara, kelihatannya dia berhasil menjatuhkan saudara. Tapi Anda tidak boleh hidup dari apa yang dia bilang tadi, karena Tuhan masih bisa mengubah keadaan kita. Nah, saudara-saudara ya, Yusuf pernah mengalami, tapi Tuhan pakai yang buruk. Israel itu ada di padang gurun, Tuhan pakai itu apa? Supaya jadi indah mereka lihat tanah perjanjian Kanaan. Satu lagi, saya tulis di sini seperti ini, saudara. Kalau saudara, saya suka ada lagu yang bilang begini, meskipun 1000 tangan manusia, betul ya, menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Kalau sudah tahu nyanyi, tanahnya mampu membuatmu naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Orang bisa tarik saudara turun, orang bisa bikin keadaan saudara buruk, keadaan juga bisa membuat Anda tertarik turun. Tapi Allah yang sama, kata pujian ini, dia bisa kasih naik. Sudah tangan sekali lagi. Nah, poin yang kedua, sudah ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang ketiga, jangan fokus kepada metode atau bahasa lain metodologi, cara. Tapi fokuslah pada firman Tuhan atau perintah Tuhan. Dari pelajaran tadi, jangan fokus pada metode atau metodologi atau bahasa sederhananya cara. Tapi fokuslah pada apa? Firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Mari kita baca ya cerita ini. Saudara, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Siapa yang meludah ke tanah? Yesus. Dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Untuk Yesus ya, Yesus itu bersih. Kalau saudara ada saudara yang sakit di sini, lalu ada orang tidak tahu sikat gigi, 2 minggu lalu dia meludah ke tanah, lalu dia aduk-aduk tanah itu, di sini setan. Kira-kira saudara mau tidak? Aduh darah Yesus, bukan sembuh saudara, AIDS. Tambah penyakit lagi, tapi dan berkata, dan berkata kepada, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara tahu cara Yesus adalah apa? Ambil tanah, ludahi tanah. Orang Kubang bilang, edok sendiri. Ambil itu tanah yang kasih ludahnya Yesus, tempel di matanya. Banyak orang salah menafsir firman Tuhan, bahwa yang diperhatikan bukan firmannya, tapi metodenya. Saya ada orang, kadang-kadang saya ingat ada satu buku, dia pernah baca satu buku, seorang hamba Tuhan, 2 orang lumpuh, saudara. Panggil orang lumpuh, maju ke depan, orang lumpuh itu maju. Lalu dia bilang, dalam nama Yesus, siapa lumpuh ini? Dalam nama Yesus lumpuh, pak, jatuh. Bangun, kalau kamu imani percaya sembuh. Pak, dalam nama Yesus jatuh lagi. Orang semua marah, pendeta pulang aja. Saudara ada pendeta saudara mau dipukul, walaupun dalam nama Yesus. 3 kali orang itu bangun dan berjalan. Saya ingat dulu ada di kota Kubang di Naboy, ada orang begini. Maju, pak, dalam nama Yesus. Terakhir bapak tua yang dapat pukul dari keluarga, pak,
saudara, jangan pakai cara, bukan metodenya. Amin. Tuhan kadang-kadang bekerja tidak sama dengan metode saudara. Amin. Jadi kalau saudara lihat Tuhan menyembuhkan orang itu, Tuhan menolong orang itu dengan cara itu, tak selamanya Tuhan pakai cara itu. Contoh, saya selalu bersaksi sendiri. Pas dulu makan orang berdoa, Tuhan nih, saudara doa ini. Sebenarnya doa ini kita bisa pakai makan untuk 1-2 hari. Tapi karena kadang-kadang jangan manusia kepingin makan bakso yang enak, akhirnya kasih keluar uang yang besok harusnya beli saya. Tapi tiba-tiba kita berdoa dalam mudah-mudahan ada yang tiba-tiba saudara dibayar hari itu. Saya kasih tahu saudara, jangan jemaat ikut-ikut bilang ya, raja saja nanti besok ada yang terakhir. Itu bodoh namanya. Mengerti ya? Tuhan tidak menggunakan metode yang sama. Jadi kalau saudara dengar, jangan ambil metodenya, tapi firmannya. Mengerti ya? Jadi kalau orang-orang buat dalam nama Yesus, jatuh tiba-tiba. Saya pernah ada di Papua, ada satu jemaat kami, orang Papua tinggi besar. Dia mata kabur, hampir buta, mungkin juga karena gula. Saya hadir di situ, ada bule satu khotbah, lalu doakan dia dalam nama Yesus. Sudah tahu dia besar sekali, dia jatuh di lantai kerabi gitu, boom, tidak ada yang sempat tahan dia. Semua orang bilang mati. Ini doa bodoh sekali. Dan pak, saya juga pikir dia mati karena dia jatuh di depan saya. Itu seperti pohon beringin jadi boom. Dan saya pikir kalau pun dia tidak mati, dia lumpuh karena belakang kena lantai. Tapi saudara tahu dia bangun dan dia bilang begini, puji Tuhan, saya sembuh. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara bilang doa ingat jatuh kena lantai. Saudara bukan jatuh sembuh, stroke. Karena itu saudara, satu cara jangan pakai. Ada waktu Tuhan pakai cara apa? Waktu Elisa menyembuhkan Naaman, Tuhan bilang apa? Pergi ke kolam yang paling kotor di Israel pada waktu itu. Kolam apa itu? Puji Tuhan, tidak ada yang tahu. Tapi kalau sinetron dong tahu siapa artisnya. Dia bilang begini, benamkan tubuhmu berapa kali? Naaman bilang, kotor, saya jenderal. Mana mungkin saya mau pergi? Tapi sudah tahu benam 7 kali. 7 kali baru saya. Jadi kalau ada orang bilang begini, saudara, Tuhan bilang gua harus mandi di buku aku waktu Ferry lagi jalan di Galilea kasih masuk 7 kali sembuh, itu bodoh. Jadi Tuhan tidak sedang mengajar metode, tapi pesan firman Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau kamu sudah itu, pergi ke Siloam, bersihkan dirimu. Mana yang pertama dibersihkan oleh orang buta itu? Menurut saudara, bagian mana dari tubuhnya yang dibersihkan? Saya yakin tidak ketiaknya. Tapi dia akan bersihkan pertama matanya. Yang tadi itu ada lumpur itu, kemungkinan dia bersihkan pertama itu. Tapi lihat, begini maksud saya begini. Saudara lihat bahwa metode itu tidak penting. Cara itu tidak penting. Yang penting Anda percaya firman Tuhan. Kan dia bilang begini, pergilah. Ini kata perintah. Perintah Tuhan dia taat. Jadi saya kasih tahu saudara, jangan bolak-balik. Kadang-kadang kita lebih utamakan metode daripada firman Tuhan. Ya, jadi metode tidak salah. Tetapi firman Tuhan itu harus di atas metode kita. Saudara mengerti? Kadang-kadang kita ini kan selalu berpikir begini. Metode kita adalah waktu kita susah, mungkin Tuhan akan bawa teman kita yang sukses untuk tolong kita. Tapi tak selamanya Tuhan pakai cara itu. Ada waktu saya ditolong oleh saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya yang sudah lebih baik hidupnya dalam perjalanan saya. Tapi saudara-saudara dengar cerita ini. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu kami bergumul untuk satu angka uang yang cukup besar, sangat besar. Lalu ada satu orang ini dalam keadaan seperti itu, saya kekurangan sama sekali 5-6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Ada satu orang telepon saya, Bapak Pendeta, saya mau ketemu Bapak. Jadi secara manusia dia bilang ada sesuatu yang saya mau kasih untuk Bapak. Saya pikir begini, saya kenal dia hanya seorang sopir. Lalu saya tahu keadaannya sangat susah ya, karena saya tahu keluarganya sangat susah sekali, baik orang tuanya dan dia.
Jadi dia telepon. Saya bilang, oke, kita ketemu di mana? Dia bilang, kita ketemu di Bruna, di rumah kakak saya. Jadi saya pergi. Ini sopir. Yang saya tahu itu susah luar biasa. Lalu dia beri saya satu amplop. Dia kasih, lalu saya berpikir begini, mungkin titipan dari orang. Karena cukup tebal amplop itu, lalu saya pikir itu satu. Ini mungkin bosnya titip kasih dia. Kedua, kalaupun tebal, kemungkinan 55.000, jadi agak telat. Jadi waktu saya buka, waktu saya bilang, terima kasih, ini dari siapa? Dia bilang, ini dari saya dan istri. Kami tergerak untuk memberi Bapak berkati. Saya pulang sampai rumah, saya suruh istri saya buka. Saudara tahu ada berapa di situ? 5 juta rupiah. Saya berpikir, secara manusia, caranya Tuhan tidak bisa bawa lihat orang susah. Kan dia susah. Tapi saya kasih tahu saudara, jangan pikir cara bagaimana Tuhan tolong. Selama Anda taat pada perintah Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk tolong saudara. Amin. Itu sebabnya saya tulis di sini seperti ini. Kalau saudara lihat ini, saya tulis begini saudara, dalam kata hikmat yang saya bikin. Jangan bertanya bagaimana cara Allah bekerja, karena Allah punya 1000 macam cara untuk menolongmu. Dan jangan frustrasi kalau engkau sudah menggunakan 100 cara namun belum mendapatkan jalan keluar, karena Tuhan punya jutaan cara untuk menolongmu. Sebab itu belajar percaya pada firman dan janji Tuhan. Jadi kalau sudah cara A, cara B, cara C, 100 cara, kadang-kadang kita putus asa, lalu kita berkata semua kita sudah coba. Ingat baik-baik, Tuhan kadang-kadang bekerja tidak pakai cara-cara. Kadang-kadang dia hanya bilang 5 roti 2 ikan, dia kasih makan 5.000. Kalau lihat cara ini tidak cocok, apalagi zaman ini. Karena itu jangan ragu bagaimana cara Tuhan tolong saudara, tapi belajar percaya bahwa Tuhan sanggup tolong saudara. Amin. Amin. Kadang-kadang kita pikir cara, sehingga kadang-kadang cara itu kita coba mau pakai. Ya, saya coba bahwa kadang-kadang ada cara yang berhasil, tapi ada banyak kali cara itu juga tidak berhasil. Saya kasih contoh. Saudara lihat tetangga saudara dapat bantuan beasiswa dari anggota dewan. Nah, saudara bilang, kita juga tolong dulu, kau daftar dulu. Saudara, saya sudah coba beberapa kali. Saya kenal orang, dia punya anak berhasil. Lalu saya pikir, coba lewat dia. Tapi sampai hari ini kami belum pernah mendapatkan dari anggota dewan langsung, maksudnya. Mungkin suara anggota dewan bisa, tapi dari langsung DPR belum pernah. Mengerti ya? Kalau dia pakai mungkin instansi lain boleh, tapi dari DPR sendiri belum pernah. Apa artinya? Jangan pakai metode, atau tidak usah pikir metode, tapi pikirlah bagaimana engkau taat pada firman Tuhan. Waktu dia bilang pergi ke Siloam, cuci, orang ini taat. Pergi cuci dan Tuhan melakukan sesuatu. Amin. Tuhan punya banyak cara. Lalu saya tulis lagi satu lagi. Kalau saudara baca 2 Raja-Raja 6 ayat 5, dia bilang 5 dan 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 5, 6 dan 7. Perhatikan ini cara yang Tuhan pakai. Tuhan punya ribuan cara. Jadi jangan pikir cara bagaimana orang bisa tolong saudara, siapa bisa tolong saudara. Pikirlah bagaimana saudara taat pada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja untuk saudara. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak itu ke dalam air. Mata kapak itu biasa dari plastik atau dari besi? Dari mana saudara? Besi. Nah, perhatikan, jatuhlah mata kapak itu ke dalam air, lalu berteriak-teriak, iya, wahai tuanku, itu barang pinjam. Masalah. Ini masalah buruk. Pertama, dia punya mata kapak hilang. Kedua, ini pinjaman. Lalu ayat 6 bilang gini, tapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjuk tempat itu kepada dia. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saya kasih tahu saudara, logika masuk tidak? Kayu, besi, bikin kayu taruh di atas, itu kapak naik ke atas. Itu yang saya tahu, saya hanya bisa dilakukan oleh magnet. Betul tidak? Orang tua bilang besi berani. Harusnya hari itu diambil magnet atau besi berani lalu taruh di atas, tak akan naik. Tapi Alkitab bilang begini, itu kapak dari besi
Dia taruh kayu di atasnya, kapal itu naik. Saudara lihat, apa yang kita pikir itu bukan cara, itu Tuhan pikir jadi cara. Sekali lagi, kadang-kadang apa yang kita pikir ini bukan cara terbaik, justru Tuhan pakai cara itu supaya apa? Anda sadar bahwa bukan metodenya, tapi firman-Nya. Amin. Jadi kalau saudara-saudara punya jam tangan hilang atau HP, jangan saudara ambil ini lalu ambil kayu. HP jatuh dalam laut, kayu taruh di atas. Dan berharap HP naik pelan-pelan. Tidak bisa, saudara. Itu zaman itu dan itu berlaku saat itu. Jadi sebuah metode hanya berlaku untuk satu situasi. Saya ulangi lagi, sebuah metode dan cara hanya berlaku untuk satu. Lalu bagaimana dengan kadang-kadang ada 2-3 kali kita mengalami, mungkin Tuhan izinkan, tetapi Tuhan tidak selamanya menggunakan metode-metode saudara. Amin. Contoh, saya tahu untuk bisa dapat jodoh itu salah satu mempercantik diri dan memperganteng diri. Tapi kalau Anda hanya berpikir bahwa metodenya hanya mempercantik diri, memperganteng diri, berapa banyak orang suganteng, sucantik, maaf, seperti kereta, gerbongnya terlepas, masih jalan sendiri sendiri. Selalu saya bilang ada orang muka jelek, tapi suka kawin istri cantik. Apa artinya? Cara tidak selamanya bisa digunakan, tapi firman Tuhan pasti bisa digunakan. Amin. Ini sudah dengar. Desti kayaknya mau kita selesai. Yang terakhir, oke lah Desti saya ikut kamu. Saudara yang ketiga, pelajaran yang bisa kita belajar. Yang terakhir saya suka ini poin juga. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan? Hanya 5. Siapa yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil? Oke, tetapi saya tidak berhenti di situ. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, namun kita juga harus melakukan bagian kita yang bisa kita lakukan atau kerjakan. Banyak orang terlalu percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu dahsyat, tapi dia tidak mengerjakan bagiannya dia. Jadi saudara boleh percaya Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil, tapi Anda juga harus melakukan bagian Anda. Maksudnya bagaimana Pak Gembala? Ini yang saya mau coba. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya kasih tahu saudara, Yesus bisa sembuhkan dia detik itu. Yesus bisa sembuhkan detik itu tanpa pergi ke Siloam. Bisa. Tapi kalau Yesus suruh ke Siloam, basuhnya, ini sedang bicara bahwa iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara-saudara, memang saya begini, saudara, dengar baik-baik. Saudara bisa percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat, tapi Anda harus lakukan bagian saudara. Ini kebetulan saya teman pendeta Timotius itu sakit. Mereka sudah berdoa tentunya, tetapi mereka lakukan bagiannya, datang dari Ambon, beli tiket, datang ke rumah sakit, periksa. Sambil kami sendiri dukung di dalam doa. Mengerti ya? Kadang-kadang Tuhan bisa buat mujizat langsung dalam hidup. Tapi kadang-kadang Tuhan butuh tindakan-tindakan praktis dalam hidup kita, baru sesuatu terjadi. Amin. Ini orang, kalau dia hanya berdiri saja, mungkin saja tidak sembuh, tapi dia lakukan. Pergi kasih bersih. Ada tindakan nyata dari bentuk iman itu sendiri. Lakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Saudara bilang, saya mau jadi sarjana, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi profesor. Belajar tidak, lu ambil profesor dari mana? Lu kira Tuhan bisa kirim itu ijazah dari surga? Kami memberikan apa namanya, gelar honor dari surga. Profesor Dr. Matius Markus Lukas Fang tidak bisa. Tidak. Sambil kita berdoa, lakukan bagian kita. Tidak aneh. Ada. Selalu saya bilang, bagaimana saudara mau dapat kerja kalau saudara tidak tulis lama pekerjaan?
Memang kadang-kadang ada orang tidak lama, tiba-tiba ada orang bekerja di sana. Ada. Tapi rata-rata orang itu diselamatkan. Jadi di samping berdoa, lakukan bagian saudara. Amin. Kalau tidak bisa menghayal, Tuhan, saya ingin bangun rumah. Tapi dapat 20.000, saudara makan bakso 30.000, kapan bangun rumah? Amin. Kita lakukan bagian ketika saudara kayaknya tersinggung. Ingat, berdoa percaya Tuhan itu penting, tapi lakukan juga bagian saudara. Amin. Amin. Tuhan, kita percaya kita dapat HP. Bisa. Tapi kalau ada belanja kue, tolong bilang, ini 10.000 mau tabung kok pelan-pelan supaya bisa beli. Ini uang tadi saya bilang, baru berjual untung 100.000, ajak kawan makan 200.000. Nah, bagaimana saudara percaya bahwa kuasa Tuhan ajaib? Saya percaya perkara bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi lakukan bagian saudara. Nah, walaupun saya bilang ada orang tidak tahu urus diri, tiba-tiba menikah dan punya istri yang cantik, ada. Tapi itu 0,sekian%. Yang saya tahu bahwa orang itu pertama waktu dia mau jatuh cinta, dia pertama lihat. Nah, makanya ada peribahasa bilang apa? Dari mata turun ke hati. Apanya artinya? Dia lihat dulu. Pas lu senyum, sudah tahu sikap giginya, stop. Sabarnya dia bilang kayaknya ini sudah. Waktu dia lihat mata, harusnya turun ke hati. Dia turun langsung ke kaki. Alias dia jalan ke setengah seluruh. Dia tidak jatuh di hati, dia turun di kaki. Mengerti maksud saya? Jadi lakukan bagian saudara sambil percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan. Jadi jangan percaya buta. Iman itu tidak buta. Bilang iman itu tidak buta. Satu waktu ada satu anak Tuhan yang selalu percaya Tuhan, selalu percaya Tuhan. Satu waktu dia bilang sama istrinya, saya sakit, saya percaya Tuhan menyembuhkan. Doa, Tuhan tidak sembuhkan. Lalu istrinya bilang, Bapak, sudahlah, beta dengar Bapak Jerry khotbah bahwa harus lakukan bagian kita. Sudah karena dia sudah kesakitan, dia bilang, oke, bawa saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter tangani dia. Tapi karena dia ekstrim bahwa hanya Tuhan. Maka setelah itu dia sembuh susah. Lalu istrinya bilang, Bapak sudah sehat. Bapak tahu siapa dokter yang sembuhkan? Itu dokter itu yang sana. Mari kita minta terima kasih. Dia bilang begini sama istrinya, bukan dia yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan. Karena aku percaya Yesus. Padahal dia disuntik, dia dikasih obat, dia dikasih infus, semua dari dokter. Lalu dia bilang, tidak, Yesus. Karena itu saya mau berterima kasih kepada Yesus. Saya tidak berterima kasih kepada dokter. Dokternya dengar. Karena dia hampir mati, dokter datang bilang, Bapak, kenapa dia berterima? Tidak, ini istri saya. Paksa saya berterima kasih kepada Bapak dokter. Kenapa? Katanya Bapak yang sembuhkan. Tidak, Yesus yang sembuhkan. Saya percaya Yesus. Lalu dokter bilang begini, Bapak, tadi waktu Bapak hampir mati itu, kalau saya tahu Bapak mau berterima kasih kepada Yesus, saya akan biarkan Bapak supaya Bapak langsung berterima kasih kepada Bapak di sorga, agar sudah mati dari tadi. Mengerti ya? Ini cerita mungkin sudah ketawa, tapi kadang-kadang kita terlalu ekstrim sebelah. Terlalu dengan Tuhan sampai lupa melakukan bagian kita. Amin. Itu sama dengan begini, saudara-saudara. Ada makanan di depan saudara, saudara Tuhan, tolong mampukan saya untuk bisa angkat sendok ini Tuhan. Itu bodoh namanya. Anda sudah berdoa, makanan sudah ada, ambil tangan, pegang pada sendok 8 kali masuk ke mulut. Baru itu makanan masuk. Jadi saudara bilang, aku percaya Tuhan, sendok ini akan bergerak dalam namanya. Tidak bisa sampai besok anjing yang dahulu. Saya sudah perlu ketahui, tapi ini prinsip yang kadang-kadang kita lakukan. Betul tidak? Kita pikir Tuhan biasa ada bagian kita. Amin. Saudara mau naik pangkat, tapi tidak tahu kerja, datang kerja terlambat, bos suruh bikin surat, tidak tahu. Saudara suruh bikin surat tugas kerja, saudara bikin surat cinta, bodoh minta.
Imam saya adalah lakukan bagian saudara. Kalaupun kelihatan seperti orang ini terburuk yang sedang dialami, percayalah. Saya selalu bilang kolaborasi antara manusia dan Tuhan itu selalu menghasilkan karya yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan suruh saudara bikin A, bikin. Amin. Yang saudara ini kalau berpikir Tuhan tidak tolong saya. Baik buta huruf. Kalau Tuhan suruh belajar, belajar. Amin. Tuhan suruh kerja, kerja. Kalau Tuhan suruh apa lagi? Susun skripsi, susun. Kalau saudara tidak bisa bilang, selalu saya bilang, kalau mau wisuda, tidak bisa saudara bilang Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya memang dalam sejarah belum ada yang wisuda S1 tanpa buat skripsi. Tapi saya mau buktikan, saya percaya Tuhan. Bahwa Tuhan mampu pertama buat skripsi bagi saya. Kedua, saya akan wisuda. Itu bodoh. Anda harus melakukan bagian saudara. Amin. Amin. Yang pemain musik, Tuhan urapi saya Tuhan. Kalau tidak datang latihan musik, bagaimana Tuhan mau urapi? Tenis salah menurut Tuhan, mengapa kau tidak tolong aku? Ada, saudara harus terlatih. Demikian menyanyi, saudara tidak bisa bilang Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup tolong saya. Lagu belum saudara hafal, tiba-tiba saudara maju ke depan. Saya percaya Tuhan, saya sudah berdiri di hadapan. Urapi aku Tuhan. Apa yang tidak kutahui, aku kasih ku ketahui. Kalau engkau ketahui, kenapa pakai LCD? Karena itu latihan. Amin. Supaya waktu orang menyanyi jangan ngap-ngap. Tuhan adalah gembala, aku hanya sanggup. Takkan kekurangan aku. Tidak bisa. Saudara harus lakukan bagian saudara. Berlatih. Amin. Ada amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi lakukan bagian saudara dan biarkan Tuhan lakukan bagian saudara. Iman itu penting, tapi iman juga harus butuh tindakan. Sekali lagi, iman itu penting, tapi harus butuh. Saya bukakan kebetulan hadir pagi hari ini, saya minta kesempatan. Tapi mari kita lihat. Tadi sudah baca ayatnya, lalu ayat yang ke-11 tadi sudah baca tadi. Katanya kepada mereka, bagaimana orang itu disebut? Katanya kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, berkata kepadaku, pergilah Siloam dan basuhlah dirimu. Lihat, orang tanya bagaimana sembuh? Dia tidak bilang saya percaya makanya saya sembuh. Tidak, dia bilang begini, orang itu suruh saya lakukan bagian saya, itu pergi ke Siloam. Jadi iman yang buta adalah iman hanya percaya Tuhan tanpa melakukan apa-apa dalam hidup. Tapi ini orang beda. Terus lanjut saja supaya kita selesai. Nah, saya punya kakak ada di sini. Maida ada di sini, saya pinjam. Saya tidak tahu bahwa beliau ada. Padahal saya sudah tulis. Setelah itu di Facebook itu saya buka ke Maida. Saya tidak tahu. Saya berharap saya dapat konfirmasi lebih jelas. Saya pun kakak ini mengalami kisah. Dia selalu kesakitan yang luar biasa. Satu waktu kalau saya tidak salah Alisa, bahwa antara benarkah dinding rahim dan usus itu lengket, dan dia harus berteriak luar biasa sampai kami kasihan. Kami bawa ke rumah sakit, bergerak sedikit saja kesakitan. Biasanya ada obat tertentu yang diminum, tapi hari itu puncaknya tidak bisa, kesakitan luar biasa. Dia harus hidup dengan obat. Jadi setiap kesakitan Maida selalu minum. Saya tidak tahu obat apa itu, pokoknya dikasih dokter. Dan itu reda. Nah, masalahnya dokter mengatakan Maida ini harus ke Bali. Ke Bali untuk mengalami diperiksa secara lengkap di rumah sakit terkenal di Bali, Sangla. Jadi, tetapi yang menjadi masalah pertama adalah kan tadi kesakitan. Nah, takutnya bahwa di atas pesawat itu, karena obat itu dikasih lagi, jadi obat itu minum. Jadi minum, lalu kalau di atas pesawat kesakitan bagaimana cara? Karena Maida ini saya tahu beliau cukup tahan sakit, tapi hari itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana dia berteriak di rumah sakit. Nah, bayangkan kalau di atas pesawat, masa tidak lucu toh? Kalau di rumah ketemu berteriak sakit, gitu apa? Kalau saudara di pesawat sudah, orang turun semua dari pesawat.
Nah, saya berpikir ini jam-jam yang paling berbahaya. Jadi, kami semua sedih, kami kumpul, kami janjian semua kakak kami kumpul berlutut berdoa bersama. Saya tidak tahu, saya bukan ingat, tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat begini. Pergi saja, karena saya bilang begini. Maida ini, saya buka sedikit. Maida dari suaminya sibuk kerja, cari uang untuk anak mereka cintai, sampai lupa jalan-jalan begini. Jadi saya bilang begini, Maida, yakin setelah berdoa saya tiba-tiba seperti dapat kata profet itu. Saya bilang, Maida, pergi saja, dia apa periksa, tapi yakinlah bukan periksa, bukan operasi, tapi pergi untuk jalan-jalan sesuai kerinduan beliau untuk jalan-jalan. Mereka sudah kerja puluhan tahun jarang-jarang jalan ya, dengan suami, keluarga dan sebagainya. Dan beliau pergi, dan saya air mata saya jatuh, kakak saya telepon. Dokter bilang bersih. Saudara lihat, Tuhan bukan tidak sanggup, tapi Tuhan harus suruh kita taat. Dokter suruh kembali, pergi. Pertama, kenapa harus taat? Supaya di sana kita buktikan bahwa betul tidak kuasa Tuhan sudah bekerja. Sampai di sana, sampai hari ini puji Tuhan, dia tidak kesakitan lagi. Tapi dia melakukan bagian dia, pergi ke Bali, mahal, bayar tiket, sewa, kos-kosan, bayar mahal. Ada tindakan nyata, bukan hanya beriman di rumah sakit umum, tapi beriman pergi. Tapi dia juga pergi. Di samping beriman, Tuhan punya kuasa, tapi dia lakukan bagiannya dia. Hari ini kalau ada dokter bilang, Bapak tolong pergi periksa. Kalau memang itu Tuhan punya mau, pergi periksa saudara. Amin. Kalau saudara sedang bergumul tentang apapun, kalau Tuhan sedang suruh sesuatu yang benar, masih bisa masuk akal, lakukan saja. Saya percaya waktu saudara melakukannya sambil minta Tuhan memberkati, maka tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi kita berdoa. Nah, yang terakhir kalau kita berdoa, tujuan dari 4 hal ini adalah tujuan dari mengubah keadaanmu yang buruk tadi, orang butuh tadi, supaya kita selalu ingat akan Tuhan dan bukan upah Tuhan. Saudara baca yang terakhir kalau kita berdoa. Saudara baca ini saja, saya tidak akan jelaskan banyak-banyak. Katanya kepada mereka, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya orang yang disebut Yesus. Saudara tahu apa tujuan Tuhan mengubah saudara? Apa tujuan Tuhan mengubah keadaan yang dulu mungkin saudara orang susah, tapi kalau hari ini Tuhan angkat saudara, apa tujuannya? Apakah supaya orang itu dikenal? Sampai tadi orang tanya, kenal kan? Apakah Anda yang dikenal atau sebaliknya? Dia bilang gitu. Waktu orang tanya, siapa menyembuhkan saudara? Dia bilang apa? Yesus. Saya kasih tahu saudara, satu saat kalau Tuhan angkat saudara, Tuhan pulihkan keadaanmu. Satu kata yang terakhir, jangan pernah lupa Tuhan. Kalau saudara dapat pekerjaan ini, jangan sampai pekerjaan itu mengambil waktumu sampai engkau lupa Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik, terakhir nama Tuhan. Ya, selalu khotbah ini saya pesan kepada saudara. Kalau Tuhan angkat saudara, Tuhan angkat saudara dari hal terburuk, bukan supaya engkau lupa Tuhan, tapi seperti orang ini tanya, siapa sembuhkan? Yesus. Siapa yang angkat saudara? Yesus. Siapa yang memberkati saudara? Yesus. Siapa yang pulihkan saudara? Yesus. Amin. Jangan lupa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama-sama saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya tidak tahu keadaan apa